Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah hafizakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan pagi yang sejuk ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan surah At-Tariq. Di ayat yang ke-9 kita ulangi sedikit firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma tublas sarair. Hari di mana nanti tubla, yauma yaitu pada suatu hari, tubla ketika ditampakkan, atau tubla ketika dijadikan ujian, as-sarairu segala sesuatu yang tersembunyi, segala sesuatu yang dirahasiakan. Yauma di sini adalah hari kiamat, bahwa pada hari kiamat nanti semua hal yang di dunia bisa disembunyikan dari orang lain. Semua perkara yang di dunia ini ketika masih hidup di dunia bisa ditutupi dari pandangan orang lain, maka nanti di akhirat semuanya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di surah yang lain, wa husila ma fis sudur, dan akan dibuka apa-apa yang ada di dalam hati. Karena urusan hati yang tahu adalah pemilik hati dan Allah Subhanahu wa taala. Sementara perkara hati banyak banyak isi di dalamnya yang tidak diketahui oleh orang lain. Maka pada hari kiamat semua yang tersembunyi di dalam hati, semuanya yang tertutup, tubla akan dibuka, tubla akan diuji, dalam artian menjadi ujian bagi pemilik rahasia atau apa-apa yang disembunyikan tersebut. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, yubdillahu yaumal qiyamah kulla sirrin khafi. Pada hari kiamat nanti Allah akan membuka, Allah akan menampakkan segala sesuatu yang sir, segala sesuatu yang tersembunyi, khafi yang samar. Fayakunu zinan fil wujuh. Maka kalau yang dia sembunyikan itu kebaikan, amal-amal kebaikan, urusan hati, misalkan hati banyak berzikir, banyak mengingat Allah, banyak khusyuk kepada Allah. Kalau yang amal-amal yang disembunyikan itu kebaikan, fayakunu zinan fil wujuh, maka yang tersembunyi itu akan ditampakkan, bahkan kelihatan dari wajah orang tersebut. Kalau yang disembunyikan kebaikan, maka wajahnya akan tampak kebaikan. Kebaikan itu akan muncul sampai ke wajahnya. Zinan menjadi hiasan untuk wajahnya. Adapun kalau yang disembunyikan itu keburukan-keburukan, maka dia akan menjadi shinan fil wujuh, maka di wajahnya akan tampak keburukan. Jadi semua yang dirahasiakan itu, makhluk yang lain, manusia yang lain akan bisa melihatnya, karena Allah tampakkan betul-betul di wajah orang tersebut. Sebagaimana kalau di dunia sebenarnya dosa itu juga dia akan tampak. Dosa yang dilakukan oleh seseorang
dia akan tampak bahkan di wajahnya, yaitu karena dosa ini dia akan bisa memadamkan cahaya. Maka kalau orang itu berbuat dosa, berbuat maksiat, maka seolah-olah cahaya di wajahnya padam, seolah-olah cahaya di wajahnya menjadi suram. Kalau di dunia saja orang yang berbuat dosa kelihatan dari wajahnya, maka apalagi di akhirat nanti. Maka kalau di akhirat akan jauh lebih kelihatan lagi, karena langsung ditampakkan di wajah, benar-benar ada tanda di wajahnya. Bahkan di hadis yang lain, hadis sahih dari Ibnu Umar, sama disebutkan Rasulullah SAW bersabda, yurfa'u likulli ghadirin liwa'un 'inda istihi. Pada hari kiamat nanti, setiap orang yang menyembunyikan pengkhianatan, setiap orang yang berlaku khianat di dunia, maka dia akan diberikan seperti bendera. Dari arah belakangnya ada bendera yang itu nanti akan diketahui, yuqalu hadhihi ghadratu fulan bin fulan. Ini adalah pengkhianatan yang dilakukan fulan bin fulan. Jadi sampai kalau yang pertama tadi disebutkan apa yang tersembunyi itu tampak di wajah seseorang. Kalau yang disembunyikan kebaikan maka akan menghiasi wajah orang tersebut. Kalau yang disembunyikan keburukan maka akan menjadi buruk wajahnya. Kalau yang di hadis yang lain bahkan sampai ada bendera, semacam penanda, semacam bendera, semua orang jadi tahu, oh ini dulu pengkhianatan yang dia lakukan terhadap si fulan bin fulan, sampai begitu. Maka orang beriman itu adalah amalan yang dia lakukan secara sembunyi itu lebih baik, lebih banyak daripada amalan yang kelihatan orang lain. Betapa banyak orang beriman itu di dalam khalwatnya, di dalam keadaan dia menyendiri, dia justru banyak berbuat baik. Maka inilah tanda keimanan seseorang, yaitu ketika dia sedang sendirian, justru dia lebih banyak berbuat kebaikan dibandingkan ketika dengan bersama orang lain. Apa yang tersimpan di dalam hati, amalan-amalan hati ini menjadi salah satu kunci diterimanya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalkan niat. Niat itu kan menjadi syarat atau rukun utama dari sebuah ibadah. Dan niat itu kan pekerjaan hati. Maka apa yang dilakukan oleh hati, amal-amal yang dilakukan oleh hati banyak menentukan diterima atau tidaknya amal seseorang. Contoh yang lain misalkan ikhlas atau khusyuk misalkan. Khusyuk dalam sholat. Khusyuk itu termasuk amalan hati yang nanti kelihatan dari anggota badannya. Tetapi secara umum khusyuk itu adalah kondisi hati yang tunduk di hadapan Allah. Maka sekali lagi, hati dan amal-amalan yang dilakukan oleh hati menjadi salah satu penentu diterimanya amal seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan di antara amanah yang Allah taala berikan, Imam Al-Qurtubi menyebutkan ada 4, di riwayat yang lain nanti menyebutkan ada 3. Salat, puasa dan mandi junub. Kalau yang 4, salat, puasa, zakat dan mandi junub. Kenapa ini disebut amanat Allah? Karena ibadah-ibadah ini yang tahu hanya dia dengan Allah. Orang bisa saja ketemu dengan orang lain ditanya, apakah kamu sudah sholat? Ya, saya sudah sholat. Padahal dia belum sholat. Maka begitu juga dengan puasa. Orang kelihatan wajahnya pucat, kelihatan lapar, kemudian ditanya, apakah kamu puasa? Ya, saya puasa. Padahal dia sedang tidak puasa. Artinya 4 amalan ini dia bisa menyembunyikannya dari orang lain. Dia tidak melakukan tapi kelihatan seperti melakukan. Maka ini bagian dari amanah Allah, ibadah-ibadah yang bisa tersembunyi, yang hanya dia dan Allah yang tahu. Di dalam hadis Al-Qurtubi nanti, tafsir Al-Qurtubi disebutkan panjang tentang ibadah ini. Kita lanjutkan ayat berikutnya.
fama lahu min quwwatin wala nasir. Begitu yang tersembunyi ini ditampakkan oleh Allah, diperlihatkan di hadapan semua makhluk, fama lahu min quwwatin wala nasir, maka siapapun hamba Allah ini tidak ada lagi dia memiliki kekuatan apapun yang bisa menyelamatkan dirinya, yang bisa menolong dirinya. Kekuatan yang dimiliki dari dalam dirinya tidak bisa berfungsi untuk menolong dirinya, wala nasir, dan dia tidak punya penolong dari luar. Dalam artian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menafikan tidak ada apapun yang akan sanggup memberikan pertolongan kepada seseorang di hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia dia punya kekuatan, di dunia dia punya kekuasaan, di dunia dia punya sesuatu yang bisa menjaga dirinya, menolong dirinya, kemudian di dunia dia punya penolong-penolong dari orang lain, punya backingan-backingan, punya pelindung-pelindung, maka di akhirat ayat ini menafikan semuanya. Fama lahu min quwwatin, sama sekali kekuatan apapun yang dia miliki tidak akan berguna bagi dirinya. Wala nasir, penolong siapapun yang dulu di dunia menolongnya, membantunya, melindunginya, menjaganya, maka di akhirat ini tidak akan pernah bisa menolongnya sama sekali. Maka ketika ada seseorang bertanya kepada seorang ahli ilmu, kaifa nanju min sihamil qadri wallahu yarmina biha, bagaimana caranya kita bisa selamat dari panah-panah takdir yang dengan panah itu Allah siap membidik kita semuanya. Jadi kalau ada orang, ibaratnya orang mau memanah, kalau kita dijadikan sasaran, bagaimana caranya kita bisa selamat? Ya, jawabannya indah, Masya Allah. Kalau kamu ingin selamat dari orang yang memanah, ibarat takdir itu adalah panah yang dilesakkan. Kalau kamu ingin selamat, caranya adalah kun bijanibir rami tanju. Agar kamu selamat dari bidikan orang yang memanah, maka berdirilah di samping orang yang memanah tersebut. Kalau kita jauh, kita jadi sasaran, Pak, sejauh apapun, selama itu bisa dijangkau, apalagi ini bicaranya tentang takdir. Maka kita sembunyi dimanapun, walau kuntum fi burujin musyayyadah, bahkan bahasanya, sekalipun kalian bersembunyi di benteng-benteng yang kokoh, selama kalian tidak berada di sisi orang yang memanah tersebut, kalian tidak akan selamat. Maka cara kita selamat dari takdir-takdir yang telah Allah siap letakkan kepada kita, maka berdirilah di samping Allah Subhanahu wa taala. Berdirilah di hadapan, dalam artian mendekatlah kepada Allah, maka kita akan selamat. Jadi jawabannya kun bijanibir rami. Kamu beradalah di sisi atau di samping orang yang memanah, maka kamu akan selamat. Kan kesulitan ya kalau bahasanya. Jadi kalau di akhirat nanti tidak ada kekuatan apapun yang bisa menolong kita, tidak ada penolong, tidak ada penyelamat, siapapun yang bisa membantu kita, maka agar kita selamat, kita berdiri di sisi Allah, kita minta tolongnya kepada Allah, kita mendekatnya kepada Allah. Kalau di dunia kita tidak pernah mendekat kepada Allah, maka di akhirat sulit kita akan mendapatkan pertolongan Allah. Maka di dunia, semua amal ibadah yang sedang kita lakukan, kita usahakan ini dalam rangka agar kita mendapatkan posisi dekat dengan Allah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, maka kesempatan selamat itu akan besar. Ya, setelahnya, yang terakhir kemarin sudah kita bahas, Allah bersumpah lagi. Kalau di awal surah At-Tariq ayat 1, ayat 2, Allah Ta'ala bersumpah was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib. Maka di ayat ini Allah bersumpah lagi, was-sama'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sad'i innahu laqaulu fasl. Demi langit dzatir raj'i yang memiliki awan,
yang memiliki hujan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebut hujan dengan kata ar-raj'i? Dari kata roja'a, akar katanya sama dengan kata roja'a. Roja'a itu artinya kembali atau berulang. Mengapa hujan disebut dengan sesuatu yang berulang? Karena hujan ini kejadiannya akan berulang. Kalau kemarin beberapa bulan yang lalu kita mendapati musim hujan di negeri kita ini, sekarang tidak, maka beberapa bulan ke depan lagi insya Allah kita akan mendapati musim hujan. Karena Allah menyebut hujan itu dengan kata ar-raja'. Ar-raja' itu sesuatu yang kembali, sesuatu yang berulang. Maka hujan ini pasti akan berulang. Masalah jumlahnya banyak sedikitnya berbeda, tapi pasti akan berulang. Tidak mungkin sekali terjadi kemudian tidak terjadi lagi, tidak mungkin. Karena Allah menyebut hujan dengan kata ar-raja', yang artinya kembali, pasti akan kembali. Wal ardi dzatis sad'i, dan demi bumi yang memiliki belahan. Belahan di sini maksudnya adalah, kalau tadi langit yang memiliki awan, kemudian dari awan menurunkan hujan, maka demi bumi yang memiliki belahan. Maksudnya apa? Maksudnya bumi ini ketika ada sesuatu yang tumbuh, maka yang tumbuh ini akan membelah tanah, membelah bumi. Pohon tanaman misalkan, tadinya tanahnya ini rata, tertutup. Begitu nanti ada pohon, maka pohon yang akan tumbuh ini seolah-olah dia melumbangi bagian tanah untuk dia tumbuh. Maka melumbangi atau membelah ini yang disebut dengan kata as-sad'. Jadi demi bumi yang memiliki tumbuh-tumbuhan, yang ketika tumbuhan itu tumbuh maka dia akan membelah bumi. Dua ayat ini menegaskan tentang kekuasaan Allah, sebagaimana Allah dengan air hujan menjadikan tanah yang kering tidak ada tanaman menjadi tumbuh, maka begitu juga Allah bisa mengembalikan manusia setelah kematiannya. Begitulah nanti cara Allah membangkitkan manusia setelah diwafatkan atau dimatikan semuanya. Maka ketika Allah mampu membuat tanaman-tanaman itu tumbuh setelah mati, kayak sekarang misalnya kalau nanti kemaraunya agak panjang, kita akan dapati tanah-tanah itu tidak ada tanamannya sama sekali, rumput-rumputnya habis semuanya. Tapi begitu Allah kucuri air hujan beberapa waktu, itu tanah tidak ada yang nanami, tiba-tiba rumputnya tumbuh sendiri. Kalau kita membayangkan, lah kan kalau sudah mati kan berarti semuanya mati, seakar-akarnya juga mati kan rumputnya. Tapi begitu dikucur dengan air hujan sedikit, kok bisa tumbuh lagi. Nah selama dia mati di dalam tanah itu kan tidak ada akarnya bahasanya. Bagaimana caranya Allah menumbuhkan? Maka kita tidak akan bisa membayangkan, tidak akan pernah bisa membayangkan. Tapi begitulah cara Allah nanti akan menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi bahasanya tadi, kalau kemarau semua tanaman rumput-rumputan mati karena kekeringan, bahkan sampai dibakar sekalipun. Ketika sudah kering kemudian orang biasanya membakar untuk membersihkan tanahnya. Begitu dikucur air hujan kok bisa tumbuh lagi. Yang lebih unik lagi kalau kita di sungai, saya itu kadang membayangkan sungai misalkan, kalau lagi kering begini kan sungainya kering, seikan-ikannya juga tidak ada kan. Selama tidak ada air kan berarti tidak ada ikan. Apalagi kalau kemarauannya panjang. Lah begitu nanti datang air kok ikannya datang lagi. Kan hujan yang datang dari langit gak ada ikannya. Dari mana Allah mendatangkan ikan itu? Katakan sungai itu atau kolam lah, kolam ikan. Atau bahasanya rawa. Rawa kalau lagi kering begini kan dia airnya habis. Betul-betul kering, gak ada satu ikan pun yang hidup di situ karena kering, bahkan tanahnya pecah-pecah. Lah begitu nanti ada hujan, lalu ada ikannya lagi. Bagaimana caranya ikan itu datang? Padahal ya sungainya kering, rawanya kering, tapi begitu terisi air loh. Yang punya saja tidak pernah ngisi air, tapi tiba-tiba nanti di situ ada airnya. Jadi kalau kita membayangkan, banyak mentadaburi apa yang di sekitar kita, memikirkan apa yang di sekitar kita,
maka keyakinan kita kepada kekuasaan Allah akan semakin yakin, semakin kuat. Seperti tanaman tadi. Maka begitu juga. Maka dua ayat ini sekaligus memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Kan banyak orang di luar sana yang tidak yakin. Orang mikirnya setelah mati ya sudah mati. Namanya orang mati, ngapain hidup lagi? Bagaimana cara menghidupkan? Nah, contohnya tadi, tanaman yang sudah mati saja, begitu kena air hujan sehari dua hari, lo bisa tumbuh lagi padahal tidak ada yang menanaminya. Maka kemudian di penjelasan yang lain, sebagaimana hujan datangnya akan berulang, begitu juga dengan rezeki kita pasti akan berulang. Jadi jangan khawatir kalau hari ini, bulan ini misalkan rezeki kita sudah habis di awal bulan seperti ini, insya Allah nanti akan datang lagi rezeki kita di waktu yang berikutnya. Karena sebagaimana hujan itu berulang, sementara rezeki kita kan ditentukan di langit, dan hujan sebagai salah satu sumber dari rezeki kita. Maka kalau sumber rezeki kita berulang datangnya, maka rezeki kita pasti juga akan berulang datangnya. Ya, yakinlah bahwa apa yang sudah Allah rezekikan pada kita pasti akan datang, pasti akan kembali kepada kita. Kemudian poin yang berikutnya dari tentang hujan ini dan tanaman yang tumbuh ini, kita sampaikan bahwa sebagaimana Al-Quran ini mampu memperbaiki manusia, atau Al-Quran ini mampu memberikan kebaikan kepada manusia, sebagaimana hujan yang memperbaiki bumi, sebagaimana hujan yang menyuburkan bumi. Maka kalau orang itu berinteraksi dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan memperbaiki kehidupan orang tersebut. Tapi kalau orang itu semakin jauh dari Al-Quran, ibarat bumi yang tidak tersentuh air, maka dia akan kekeringan, dia akan pecah-pecah, dia akan betul-betul kerontang, kering kerontang. Maka sekali lagi, Al-Quran ini akan mampu memberikan kebaikan kepada manusia, sebagaimana hujan yang akan memperbaiki bumi yang kering, bumi yang tandus. Dan ini juga sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad SAW, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathalil ghaithil katsir asaba ardan." Perumpamaan apa-apa yang aku bawa ketika aku diutus oleh Allah dengan membawa petunjuk dan ilmu, seperti hujan yang banyak, yang hujan yang banyak ini maka dia akan menimpa bumi, dan masing-masing orang nanti penerimaannya juga tergantung dari tanah atau buminya. Di hadis yang lain nanti dijelaskan petunjuk yang Rasulullah bawa itu seperti hujan. Hujan yang turun, kondisi tanah yang berbeda-beda ini menjadikan penerimaan tanah kepada hujan juga berbeda. Ada yang tanahnya seperti tanah sawah, begitu dia kena hujan maka airnya akan langsung masuk. Ada yang tanahnya seperti tanah keras, seperti jalan-jalan kita ini, maka begitu dia kena hujan, hujannya cuma lewat saja. Tanah yang keras tidak bisa menampung air hujan. Nah, begitu juga dengan manusia. Kondisi kita ini diibaratkan seperti bumi atau tanah. Kalau kondisi kita seperti tanah di persawahan, begitu menerima petunjuk dari Rasulullah berupa Al-Quran, maka petunjuk itu akan meresap dalam diri kita. Tapi kalau kondisi kita seperti tanah keras begini, begitu disirami air hujan, dia cuma lewat saja. Ibaratnya mendengar kemudian lewat saja, mendengar lewat saja. Tapi nanti ada kondisi tanah yang seperti danau, dia cekung, begitu ditimpa air hujan maka dia akan menampung air yang sangat banyak. Sekali lagi, itu perumpamaan yang Rasulullah Muhammad SAW sebutkan tentang penerimaan manusia terhadap petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ini poin penting, Al-Quran akan memperbaiki kondisi kita sebagaimana hujan bisa memperbaiki kondisi bumi atau tanah. Kemudian setelah Allah bersumpah dengan sumpah tadi, Allah ingin menegaskan innahu laqaulun fasl. Innahu, sesungguhnya ia, kata hu ini kata ganti, ada yang menerjemahkan Al-Quran. Kalau Al-Quran berarti kita artikan sesungguhnya Al-Quran itu laqaulun fasl, benar-benar perkataan yang
menegaskan, perkataan yang memisahkan, fasl. Atau kalau hunya ini kata ganti untuk yang disebutkan sebelumnya. Sesungguhnya Allah berkuasa untuk mengembalikan manusia setelah mati, maka kemampuan Allah ini laqaulul fasl, benar-benar perkataan yang hak, perkataan yang benar. Jadi hunya ini kembalinya ke dua hal. Yang pertama, ulama menafsirkan innahu, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar perkataan yang hak, perkataan yang benar. Atau yang kedua, innahu, sesungguhnya kekuasaan Allah untuk membangkitkan manusia setelah kematian itu laqaulun fasl, benar-benar sebuah pernyataan yang hak, pernyataan yang benar. Ini kita bahas satu lagi slide-nya. Kaitan antara sumpah pertama di awal ayat 1 sampai ayat 3 dengan sumpah yang kedua, yaitu ayat 11 dan ayat 13. Di sumpah yang pertama Allah menyebutkan tentang was-sama'i wat-thariq, demi langit dan demi at-thariq. At-thariq itu diterjemahkan dengan najm, yaitu bintang. Dan sudah kita sebutkan bintang di langit itu fungsinya setidaknya ada 3, sebagai zinah, sebagai perhiasan. Yang kedua adalah sebagai rujuman lisyayatin, sebagai panah api yang akan dilemparkan kepada para jin, para syaitan. Kalau kita ambil makna yang kedua, fungsi najm adalah untuk melempari syaitan, karena dulu para jin, para syaitan mereka suka naik ke langit untuk mencuri dengar berita dari langit. Maka untuk menghalangi mereka, para syaitan, para jin ini, Allah melempari mereka ketika mereka akan naik dengan bintang-bintang. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjaga kemurnian Al-Quran ketika diturunkan. Maka sumpah di awal surah At-Thariq ini adalah Allah menjaga Al-Quran ketika diturunkan. Sedangkan sumpah yang kedua, was-sama'i dzatir raja', demi langit yang memiliki hujan, wal ardi dzatis sad', dan demi bumi yang memiliki tumbuh-tumbuhan, innahu laqaulun fasl, sesungguhnya Al-Quran itu adalah perkataan yang hak. Maka sebagaimana langit menurunkan hujan, maka dari langit juga Al-Quran itu diturunkan. Sebagaimana hujan itu sumber kehidupan, maka Al-Quran juga sebagai sumber kehidupan. Maka orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, ketika dia sudah merasa kekeringan, dia sudah merasa ibaratnya orang yang kering kehausan sangat, maka dia butuh air, maka segera datanglah kepada Al-Quran, karena Al-Quran ini akan menyejukkan, Al-Quran ini akan membasahi, Al-Quran ini akan menghidupkan sesuatu yang sudah kering, sesuatu yang bahkan mati sekalipun, hati yang mati sekalipun bisa dihidupkan dengan Al-Quran. Ini kurang lebih yang bisa disampaikan tentang bagaimana fungsi Al-Quran. InsyaAllah nanti di pertemuan yang lain kita akan jelaskan lagi innahu laqaulun fasl ini dengan hadis yang disampaikan oleh sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang kandungan isi Al-Quran seperti apa, bagaimana Al-Quran itu bisa menghidupkan, bagaimana Al-Quran itu bisa memberikan, bisa menumbuhkan atau bisa menghidupkan tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini kurang lebih yang bisa disampaikan. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.